Halo, assalamualaikum. Lanjut lagi ya guys ya. Nah ini dagingnya nih udah bisa diangkat ya. Nah ini tadi direbusnya itu biar empuk itu pakai ada ya di YouTube ya tekniknya ya yang direbus 30 menit terus ditutup, jangan dibuka-buka kayak gitu ya. Nah, habis kalau misalnya udah mendidih jangan dibuka-buka. Nah, ini kita tirisin dulu ya. Kita tirisin di sini. Oh iya, sebenarnya ini gue ada ya dianterin daging itu ya, daging gulai kemarin. Makasih banyak ya yang nganterin daging gulai, daging gulai yang udah matang. Nah, ini kali ini nih gue masak nih, laki gue pengen yang seger-seger ya, belum pengen makan yang santan-santan dulu. Nah, biasanya seneng rendang ya, tapi ini sekarang lagi pengen makan yang berkuah-kuah dulu ya. Terus makasih banyak juga buat yang banyak banget ya teman-teman yang bilang apa mau ngasih daging tapi guanya nggak sempet dateng kayak gitu. Ya kecapean ya akhirnya. Pokoknya niatnya aja juga udah terima kasih banyak ya, ini banyak banget ya teman-teman nih, di sini ada daging ini gua kurban nih datang kayak gitu ya. Maaf ya itu ya banyak banget yang pengen ngasih daging tapi nya nggak bisa apa nggak bisa keluar, kitanya tuh lagi pada. Nah laki gue nih lagi banyak kerjaan juga, lagi sekarang lagi ngedit buat acara, buat ini ya program TV nasional, Metro TV apa kalau nggak salah ya, Metro TV Tuan dan Nona kayak gitu ya programnya ya. Nah sekarang nanti juga hari Sabtu juga ada acara juga, acara di gedung sate nyanyi kayak gitu ya. Makanya ini gimana caranya gue harus bikin suami gue badannya sehat dulu ya. Kalau nggak ntar di penalti nih. Nah ini ya mudah-mudahan ini masakannya bisa jadi bermanfaat ya kalau misalnya mau masak. Nah bisa dilihat ini inspirasinya, resepnya kayak begini ya. Nah ini kebenaran nih laki gue lagi kurang enak badan tapi kerjaan banyak kayak gitu ya. Mudah-mudahan ini laki gue cepet sembuh ya, dimasakin kayak gini jadi sehat lagi. Nah ini tadi udah direbus ya karena banyak kerjaan. Nanti hari Sabtu tuh ada acara, kalau yang mau datang nanti hari Sabtu di gedung sate ya di Gasibu ada acara tuh, apa namanya, acara apa, oh acara festival aci. Nah jadi di situ tuh ada makanan, stand-stand makanan apa aja ya, ada kayak mochi, pokoknya jenis aci-acian gitu ya mungkin ya, apa aja gitu. Nanti boleh ya datangnya, nanti di situ juga ada performsnya Aval Febrio ya dan teman-temannya, tapi itu bandnya band Beatle ya. Nah jadi nanti apa namanya di situ ada kuliner, acara gitu ya, festival aci di Bandung ya. Nah ini lanjut lagi kita masak. Nah ini mau masak pindang daging. Ini harusnya kalau pakai tulang enak ya, lebih sedap kalau misalnya dagingnya ada tulang-tulangnya kayak gitu. Tadi ini udah direbus, sekarang diiris-iris. Nah diiris-iris, iris-iris dulu ya. Nah ini biar suami gue cepet sehat, jadi gue masakin itu yang ada bumbu rempah-rempah kayak gitu ya, jadi ada kunyit, ada jahe, biar badannya hangat. Nah ini kan tuh nggak, biasanya ada yang bikin pakai baking soda biar empuk. Nah ini juga udah empuk insya Allah ya kayak gini ya. Ini pisaunya nggak tajam nih. Pisaunya nggak tajam, ini nggak ada yang tajam pisaunya. Ini empuk guys, cuman pisaunya aja yang nggak tajam. Ini dipotong kecil-kecil aja ya, karena ini kan buat makan sendiri ya, supaya suami gue itu makannya gampang ya, karena kan ini buat makan berdua aja. Makasih banyak ya yang udah ngirim-ngirimin daging.
Terus maaf juga misalnya yang udah ngasih daging tapi kitanya nggak bisa sempet ke rumah kayak gitu ya. Ini gue juga kan lagi ada usaha juga. Nah ini suami gue juga lagi sibuk, banyak kerjaan. Nah, ini empuk nih ya. Tadi ngerebusnya itu di apa namanya, direbus, airnya mendidih ya, air mendidih, langsung masukin daging. Gak usah dicuci dulu dagingnya, jadi biarin aja masih ada darahnya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kemarin kan ya dikasih masukin ke freezer kan, nggak usah dicuci, nanti jadi perabotan pada bau ya, jadinya ya bau amis. Nah jadi pas abis kemarin dapet itu ya dimasukin ke freezer, terus pas giliran kita mau masak itu air mendidih dulu, airnya mendidih. Nah air mendidih terus masukin dagingnya, jadi perabotan dijamin nggak ada yang bau ya, apalagi masakannya juga nggak bakalan bau. Dulu kan gue pernah kayak gitu juga ya, jadi nggak ngerti kayak gitu, dicuci dulu kayak gitu ya, jadi bau kemana-mana ya. Nah ini insya Allah enggak. Nah jadi nggak kena bakteri juga ya kayak gitu, jadi pas dapet fresh langsung masuk freezer gitu, langsung dimasak. Ini kalau untuk pindang daging kayak gini nih emang lebih enaknya itu ada tulangnya ya, dagingnya ya, misalnya iga kayak gitu, dipindang tulang kayak gitu ya. Ini pisaunya nggak ada yang tajam guys. Tuh ini empuk, ini nggak usah pakai nanas, nggak usah pakai baking soda lagi nggak usah. Nah kayak gini aja udah pada copot nih ya. Ini kalau mau, jadi direbusnya itu masukin air mendidih, nah direbus 30 menit kayak gitu. Terus abis udah mendidih kayak gitu 30 menit dimatiin, tutupnya jangan di apa, tutup pancinya jangan diangkat ya, jangan dibuka, jadi biarin aja uapnya itu ini apa namanya, dia nyerap ke daging, mungkin itu yang bikin empuk ya. Ini ada otot, ada atinya juga nih sedikit. Nah, ini. Ini 2 bungkus. Nah, kalau diiris-iris. Ya. Tadi bumbunya apa aja udah pada ngeliat kan ya, tadi ya ada bawang merah, nggak pakai bawang putih ya, ada bawang merah, ada jahe, ada kunyit, ada lengkoas, ada daun salam, kayak gitu. Ini tuh di depan ada ibu-ibu baru pulang ngaji. Oh, pisaunya nggak tajam ini. Kalau pisaunya tajam enak banget.
Nah, ini. Nah. Nah, ini selanjutnya kita masukin air dulu ya, kita masak sampai mendidih. Ini masih ada nih yang belum diirisin ya. Rokok bentar ya. Nah, ini nyalain dulu kompornya. Tutup aja sampai ini tangan gua pada kuning-kuning nih pasti. Biarin udah aku aja. Nah, ini. Taruh. Duh. Lihat situ. Belas kembali 33. Apalagi Pak? Udah 17 kembali 33. Ini ada 2 bulannya ya. Nah, ini di sini masih ada sisanya. Itu tadi di sana ngerebus air dulu ya, ngerebus air. Tadinya gue bingung nih ya kalau misalnya masakan Jakarta, masakan Jawa yang pernah Mbah Putri gue masak itu ya ditumis dulu bumbunya. Kalau masakan Palembang itu enggak ya, jadi udahlah nggak usah ditumis ya. Nah, jadi ini ngikutin masakan Palembang aja, langsung direbus ya. Ini pisaunya nggak tajam. Gue tuh nggak sempet main ya. Jadi kalau di rumah itu ada usaha gitu. Jadi kalau mau main itu niat gitu. Jadi warungnya ditutup, main yang mana jauh gitu. Nah, ini jadi selebihnya kalau di rumah tuh kalau nggak senengnya makan masak gitu ya ada usaha gitu. Jadi insya Allah ngelakuin hal yang bermanfaat tiap hari ya, sehat kayak gitu. Gue tuh nggak suka yang main tuh nongkrong rumpi, nggak suka. Jadi gue mati gaya kalau kayak gitu. Nggak suka ya. Nah, lebih seneng main yang ada inspirasi, yang ada manfaat gitu. Nggak suka ngedengerin juga hal-hal yang nggak ada gunanya gitu ya. Ini makanya bikin kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya empuk nih, cuman ini pisaunya aja nggak tajam ya. Nah, ini dipotong kecil-kecil gini biar laki gue gampang makanannya. Nah, ini sini tuh banyak ya, alhamdulillah. Tuh. Oke. Sekarang sambil nunggu airnya mendidih,
Selanjutnya kita giling dulu bumbunya ya, yang mau dihaluskan apa aja. Nanti ini terakhir ya, ini juga terakhir. Nah, jadi yang nanti ini terakhir, daun salam ini terakhir digeprek ya, terus ini juga terakhir digeprek. Sebagian juga cabai terakhir juga ya, ada yang di blender bareng. Ini juga terakhir nih, asam sama, nah ini kalau ini di blender ya, ini diiris nanti bawangnya. Nah, ini kalau misalnya ngikutin resep gue gini, ini mana nggak ada bau-bau apa namanya anyir kayak gitu. Perabotan juga aman, nggak ada bau-bau anyir. Gue juga dulu kan juga nggak bisa ya, karena semuanya itu ada jam terbang ya, karena sering masak kayak gitu. Oh, pernah ngelakuin kesalahan, tapi kan itu kan jadi pelajaran ya. Jadi mungkin dulu pernah masak, oh ternyata kayak gini nggak bisa nih, jadi kayak begini kayak gitu ya. Nah ini dihalusin ya di blender, ini nggak apa-apa lah, banyak juga. Jahe yang dihalusin, kunyit, terus cabai. Nah ini cabai, cabainya boleh diganti sama cabai merah kalau nggak suka pedes ya. Nah ini sebagian ini nanti cabainya dibiarin aja guntul-guntul, ini nanti ini diiris tipis-tipis. Sama ini dihalusin ya. Jadi ini ada kemangi juga ya, kemangi. Nah ini kemangi. Nah ini tadi udah dihalusin ya, tadi tuh udah dihalusin. Sekarang masukin aja ke sini nih. Airnya hampir mendidih nih. Tuh, ini tadi yang dihalusinnya itu kunyit, jahe, terus terasi, cabai. Masukin ke sini ya, bisa ya? Kelihatan nggak? Tuh ya, oke. Masih pakai baju tidur ini. Nah ini nah ini tambahin air. Sayang masukin ke sini. Banyak ya, nggak apa-apa, ini banyak aja, jadi kayak makan sekalian minum jamu. Kuning ya.
kuning oranye warnanya. Tutup lagi aja. Halo, maaf ya ditinggal. Nah gini, sekarang nggak ngeliat ulekan aku ya. Oh, nih guys, gue dari tadi nyari-nyari ini nih. Nyari-nyari ulekan mau ngegetukin ini nih, ngegetukin lengkuas sama serai. Nah ini tadi kayak gini ya tuh. Ini air kuahnya. Nah ini digeprek dulu ya, ini lengkuas sama serehnya digeprek dulu. Tadi dulu nyari ulek-ulekannya dari tadi tuh. Nyari ulekan dari tadi tuh buat ngegebukin itu. Nggak ketemu. Sekarang udah ketemu. Alhamdulillah.
Ini digeprek dulu ya ini ya. Nah, ininya digeprek dulu. Jangan di blender, kalau di blender nanti pahit. Tapi kalau sereh itu, kalau misalnya sereh itu enak loh kalau buat ayam goreng ya. Nah, ini. Nah, ini nggak gua iris-iris, biarin aja panjang sebegini. Tapi yang bagian daunnya, bagian hijaunya dibuang ya, takutnya pahit ya mama. Kayak gitu. Nah, ini nanti yang buat malam minggu nggak kemana-mana, mau jalan-jalan hari Sabtu. Nah, ke Gedung Sate ya, ke Gasibu itu ada acara festival kuliner aci. Nah, di situ nanti ada, kalau mau ngelihat live-nya Apel Febrio kayak gimana, ada di situ. Tapi itu bareng sama teman-teman ya, jadi dia nggak sendirian kayak gitu. Itu band Beatle. Jadi khusus bawain lagu-lagu Beatle mania. Nah, Beatle mania yang mau datang ke situ, nah nanti hari Sabtu acaranya di Gedung Sate, festival kuliner aci. Ini tadi yang udah digeprek ya. Nah, ini sengaja ini nggak dipetikin daun salamnya, karena apa? Kalau misalnya nanti kita udah makan kayak gitu kan ya, jadi kalau diangkat kan banyak kayak sampah kayak gitu ya sayurnya. Nanti tinggal diangkat sama batang-batangnya aja gini, nggak usah satu-satu jadinya ya. Karena apa? Gue belajar, karena gue tuh orang repot ya. Kalau diangkatin satu-satu, jadi kalau misalnya mau diangkat nanti sama batang-batangnya aja, jadi keangkat semua kayak gitu ya. Ini juga ada daun kemangi. Nanti untuk baby cornnya harusnya pakai anak jagung ya, karena tadi di warung nggak ada, di warung yang itu yang gue beli nggak ada anak jagungnya. Jadi nanti itu terakhir aja, kalau gue keluar baru gue cari di tempat sayur yang lain. Ini nih tinggal dimasukin ini ya. Tuh, dimasukin selang, dimasukin sereh. Nah, ini bawangnya belum iris-iris. Terus ini dimasukin ini ya, masukin lengkuas. Oke, ini Royco sapi ya. Nah, ini Royco sapi. Terus ini lupa diiris lagi bawangnya. Lihat cutter ya. Ini harusnya diiris-iris dulu ya bawangnya. Iris dulu bawangnya. Ini gue lupa ngiris bawangnya nih, harusnya bawangnya diiris dulu. Ini bawang merah, nggak pakai bawang putih.
Ini udah rada-rada bau-bau jamu gitu ya. Nah nanti habis ini nih gue mau bikin jamu kunyit ya. Jamu kunyit biasa kan udah sering ya bikin jamu kunyit itu di YouTube. Nah ini karena apa? Karena laki gue tuh sama gue tuh rada-rada apa? Rada-rada nggak enak badan, takutnya nanti sakit tipes ya. Nah, jadi untuk mencegah gitu ya gimana gitu apa? Biasanya kan kalau kita tuh kadang-kadang tuh badan tuh makan apa aja dimakan ya, mungkin ada racun di badannya. Jadi nah kalau kunyit itu kan antibakteri, jadi gue sesekali gue bikin jamu kayak gitu ya. Jamunya nggak beli jamunya tapi bikin kayak gitu. Nah ini masukin ke sini, jadi bikin sendiri jamu kunyit kayak gitu ya. Terus ini nih. Terus ini ya dagingnya, cemplungin aja dagingnya semuanya ya. Nah, jadi bikin jamu kunyit sendiri tuh. Dimasukin. Ini harusnya pakai tulang-tulang, dagingnya enak ya. Jadi ada sari-sari dari tulang. Kayak gitu. Oh, ini warnanya menggoda sekali, ini warna oranye merah kayak gitu. Ini jangan lupa dimasukin asam juga ya, asam itu biar seger ya. Tuh, ya. Nah ini dimasukin asam pakai gula. Biasanya kalau apa keluarganya Pak Bu tuh senangnya soto ya, diginiin tuh soto. Kalau pinang kayak gini nih biasanya pakainya ikan biasanya. Nah, ini pakein salsa. Ya. Jangan lupa dimasukin gula pasir sedikit ya, 1 sendok teh. Ini 1 sendok teh. Kalau kurang asin tambahin lagi garam. Ini nggak pakai bawang putih, cuma pakai bawang merah tadi ini ya. Coba dicobain dulu ya. Mantap. Oh ini sehat banget, seger banget ini di badan ini. Nah ini makanya daun salamnya dimasukin kayak gini nih, nanti kalau misalnya udah mateng ya tinggal diangkat aja nih segini ya kan, gak diambilin satu-satu lagi jadinya. Tuh banyak banget ya tips dari gue ya. Karena gue kan dulu sering masak ya, pertama masak itu ya
dibagi-bagi dulu sering banget bagi-bagi ya. Nah, dari situ gue nyoba jualan ya, ternyata udah pernah banyak makan masakan gue, jadi pada datang sendiri, jadi gue nggak pernah promo lagi karena orang udah tahu ya. Kayak gini ya, ini rasanya pedes nih, ini udah pedes, tapi kalau kurang pedes nanti bisa ditambah cabai. Nah nanti ini juga ada kemangi juga, kemangi di sini. Nah nanti ini kalau kemanginya ini nanti kalau udah mendidih ya, kemangi sama cabenya kalau udah mendidih dimasukin. Tadi harusnya ada anak jagung juga ya. Beli apa? Kecap yang 10.000, yang Indofood itu mah. Terus kalau yang itu bango adanya saset. Mau yang bango ini. Oh saset 10.000-an. Enggak, yang itu. Enggak. Yang gede. Apa? Adanya kayak gini. Bukan bango mereknya tapi. Enggak ada. Ada tapi mereknya bukan bango, nih yang bango mah yang saset. Iya ini ada tapi mereknya bukan bango. Mau? Ini nggak ada yang bango. Nggak ada. Ah. Es krim apa? Repot banget ya, gue matiin dulu aja deh live-nya. Itu ada yang beli. Nah ini makasih banyak ya yang udah nonton video-videonya Firda Karunia. Mudah-mudahan ini resepnya terinspirasi ya, bisa dipakai buat masak atau bisa juga dibuat jualan juga bisa ini ya, kayak gini ya. Kalau misalnya mau lebih banyak tahu ide-ide jualan apa aja, tonton aja di channel YouTube-nya Firda Karunia ya. Nah itu ada ide jualan apa aja, ada inspirasi masak apa aja di situ ya. Semoga bermanfaat. Tapi ada juga banyak juga vlog yang belum gua upload di YouTube ya, karena apa, nggak ada yang ngedit. Tiap hari itu sibuk. Nah gitu ya, jadi ya. Nah ini nanti terakhir tinggal dimasukin ini aja nih, dimasukin cabai, dimasukin
kemangi. Nah kira-kira kayak gitu ya. Ini tadi gue cobain resepnya, gue cobain enak ya. Udah ya ini ya, ini bagus nih buat ngangetin badan. Ini juga kan ada asem, ada jahe, ada kunyit, jadi setengah makan jamu. Nah ini ya yang buat punya mah juga ya bisa ya, ini ada kunyit tapi jangan cabai kebanyakan juga ya, kalau gue senang pedes ya. Nah jadi ini cabainya banyak nih. Nah nanti lanjut lagi ke part berikutnya ya. Bye bye.